Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya akan menjelaskan tentang hasil tes Thinking Extrovert. Setelah Anda mengikuti tes Stephen dan hasil Anda Thinking Extrovert atau TE, itu artinya adalah bagian otak kiri bagian atas itu yang lebih dominan. Ya, jadi Anda termasuk tipe otak kiri bagian atas atau neokorteks kiri. Di bagian neokorteks ini adalah bagian yang berfungsi sebagai pemikir, ya, memproses data, menganalisa, kemudian logika, itu ada di bagian otak ini. Ya, maka ketika Anda seorang thinking, itu berarti kekuatan Anda adalah logika yang membuat Anda berpikirnya rasional dan lebih objektif. Nah, kecerdasan ini karena Anda ekstrovert itu digerakkan dari luar ke dalam. Ekstrovert menunjukkan lapisan otak bagian luar itu yang lebih aktif dalam merespon pengaruh lingkungan. Sehingga ketika Anda mendapatkan respon lingkungan, maka Anda cepat sekali melakukan action, melakukan respon yang positif. Ya, sehingga Anda dikenal sebagai orang yang mahir, sebagai komandan, ya, sebagai pemimpin di dalam sebuah organisasi. Nah, ini potensi ini perlu diasah. Nah, secara khusus kecerdasan yang paling kuat pada diri seorang thinking extrovert adalah logical quotient atau kecerdasan logika. Anda memproses semua informasi dengan logika. Ya, sebab akibat. Mengapa bisa demikian? Maka seorang thinking extrovert itu kritis. Dia selalu menanyakan segala hal. Bertanya adalah bagian dari sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh seorang thinking extrovert. Thinking aja artinya berpikir kan, memikirkan banyak hal. Semuanya dia pikir, semuanya dia proses. Mengapa? Ya, kenapa seperti ini? Rasa ingin tahunya itu kuat sekali. Ya, maka peranan seorang thinking karena dia itu banyak bertanya, pengetahuannya semakin banyak dengan bertanya itu, maka dia lebih cenderung menjadi orang yang suka dengan peranan sebagai chief atau seorang komandan, seorang pimpinan di depan. Dia memimpin, dia mengarahkan, dia mengetahui jalan mana yang harus dilalui, ya, sehingga dia ingin menggerakkan semua orang untuk mengikuti dirinya. Ya, komandan itu perintah. Ya, maka seorang thinking extrovert itu jago memerintah, jago menyuruh, jago memberi instruksi, karena memang tantangan yang ada di depannya dia pikir dulu. Ketika yang lain belum berpikir, dia sudah berpikir selangkah lebih maju. Ya, beberapa langkah ke depan sudah dia pikirkan bagaimana caranya, sehingga dia lebih senang memberi instruksi, memberi arahan dan memerintah. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang thinking extrovert yang suka merintah, suka nyuruh-nyuruh, nah ini cocok gitu. Dia memang ahli sebagai komandan. Nah, seorang thinking extrovert lebih menyukai otoritas atau wewenang. Karena memerintah tanpa wewenang kan nggak bisa. Maka dia membutuhkan otoritas, pengakuan, atau dia diberikan sebuah wewenang untuk bisa menggerakkan tim, menggerakkan orang lain. Dan harapan seorang thinking extrovert adalah melakukan pengendalian, controlling, mengendalikan. Jadi seorang thinking extrovert itu hebat dalam logika, analisa, kemudian dia itu hebat dalam memerintah, ya, jago dalam sebagai seorang komandan, sehingga sudah terlihat ya sejak kecil dia sukanya memerintah, suka bertanya, kritis, ya, ngeyel, ya, kemudian menyukai debat, ya, kalau tidak percaya dia bertanya. Nah, ini contoh seorang thinking extrovert. Extrovert menyebabkan dia lebih mudah mendapatkan pengaruh dari luar dirinya. Ya, oke. 4 kata kunci bagi seorang thinking extrovert adalah menalar, tulang, mandiri, dan meluas. Menalar artinya logika tadi. Dia selalu berusaha untuk memahami secara rasional, secara objektif, dan secara logis sebuah penjelasan. Maka seorang thinking extrovert itu punya kemampuan menangkap penjelasan guru dengan sangat baik.
Kalau dia belum jelas, dia berani bertanya. Ya, sehingga kemampuan dia secara akademik itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, logikanya soalnya berjalan. Maka ini sejak kecil harus dilatih memahami hubungan sebab akibat. Ya, kemudian tulang. Artinya apa? Seorang thinking extrovert itu memiliki kemampuan aktivitas yang sangat banyak sehingga membutuhkan kekuatan tulang sebagai pendukungnya dalam bergerak. Maka tulangnya harus kuat, kebutuhan kalsiumnya harus tinggi, harus terpenuhi. Ya, maka kemampuan dalam menopang aktivitasnya membutuhkan tulang atau struktur tubuh yang kuat untuk menopang aktivitas seorang thinking. Kemudian mandiri. Ya, seorang thinking extrovert itu punya kecenderungan mandiri. Dia lebih menyukai bekerja sendiri, ya, kemudian individual, ya, kemudian menjadi pemimpin bagi tim. Ya, kurang terampil dalam bekerja sama. Kalau bekerja sama itu dia merasa nggak bisa cepat, karena yang lain dia dianggap menghambat kemajuan pekerjaannya. Ya, sehingga dia lebih suka mandiri. Begitu diserahkan sendiri, dia malah lebih efektif dibandingkan harus bekerja bersama kelompok yang kemampuannya beragam. Kemudian meluas, artinya seorang thinking extrovert itu punya kemampuan memandang secara luas. Ya, perspektifnya itu bisa meluas. Dia bisa mengendalikan secara horizontal, ya, secara horizontal. Jadi bisa mengendalikan beberapa unit, beberapa masalah, ya, yang ada di sekitarnya itu dia bisa kendalikan, dia bisa kontrol. Selama semua terpusat atau tersentral pada dirinya, dia akan bisa mengendalikan. Nah, inilah ciri-ciri seorang thinking extrovert. Jadi dia memiliki kemampuan dalam hal memerintah, logika, akademik, kemudian juga kemampuan membuat keputusan, menjadi komandan, ya, bagi lingkungannya. Ini ciri-ciri seorang thinking extrovert. Cara belajar seorang thinking extrovert dengan cara menalar bacaan. Ya. Jadi membaca adalah salah satu cara belajar terbaik bagi seorang thinking extrovert. Maka sejak dini perlu anak-anak itu dimotivasi untuk menyukai dunia literasi, dunia membaca. Ya. Dengan menalar bacaan, anak thinking extrovert akan lebih mudah memahami sebuah pesan. Dan dia bisa membantu memudahkan pemahaman dengan cara mencoret-coret, membuat struktur dan skema yang mudah untuk diterima, untuk mudah dipahami. Ya, jadi setelah membaca dia boleh mencoret-coret, membuat sebuah skema-skema. Ya, kemudian cara meningkatkan motivasi belajar atau minat belajar untuk anak-anak yang thinking extrovert adalah dengan cara dibukakan atau ditunjukkan jalur kemenangan untuk mengalahkan yang lain. Salah satu hal yang menonjol pada seorang thinking extrovert atau rata-rata thinking, ya, dia tuh ingin menjadi number one. Egonya tuh tinggi, nggak mau dikalahkan, nggak mau dianggap bodoh, nggak mau ditaruh di bawah. Dia inginnya tuh di atas, ingin menjadi juara. Ambisinya tuh selalu ingin menjadi number one. Itu seorang thinking, itu rata-rata begitu. Apalagi thinking extrovert, sangat ambisius, ingin menjadi juara. Maka minat belajar dia akan semakin meningkat kalau dia itu ditunjukkan cara menjadi juara, cara menjadi pemenang, cara menjadi the best. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua, ya, untuk bisa memberikan dia sebuah strategi, ya, agar dia menjadi pemenang, ya, untuk mengalahkan yang lainnya. Ini penting sekali, penting sekali. Andai pun dia tidak menang pun tidak masalah, karena memang seorang thinking itu kan punya ambisi menjadi juara, maka dia juga harus ditambahi dengan pendidikan mental juara. Apa itu mental juara? Mental juara adalah sebuah sikap ketika kalah atau menang, dia tetap tenang. Kalah, alhamdulillah, ya. Kalah, alhamdulillah. Menang, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah. Sehingga tetap dikasih hadiah walaupun dia kalah, yang penting tetap mencoba. Ini membangun mental juara. Jadi jangan sampai mental juaranya tidak kita bangun, sehingga ketika dia gagal nanti dia terpuruk, dia bisa patah hati. Maka mental juara ini juga harus kita bangun. Nah, untuk pengembangan diri seorang thinking extrovert adalah dengan cara mencari pabrik untuk menjalankan mesinnya. Artinya adalah seorang thinking extrovert itu lebih bagus berada di sebuah lingkungan
yang sudah tertata manajemennya, lingkungannya sudah tertata, regulasinya, aturan mainnya, operationnya seperti apa. Itu ibarat pabrik, di situ kan sudah tertata itu bagaimana lingkungannya, ada security, ada sistem, ada pengawasan, ada absensi, ada KPI. Ya artinya dia harus berada di sebuah organisasi yang sudah modern. Kalau sekolah ya sekolah yang memang benar-benar sudah manajemennya bagus, ya kan? Sehingga dia bisa menjalankan semua kehebatan ini, dan ini bisa membuat dia terlihat hebat ketika sistem akhirnya melihat kemampuan dia, memonitor perkembangan dia, menilai kemampuan dia akan lebih hebat di sebuah tempat yang modern, terorganisir, dan memiliki sistem yang baik. Nah, seorang thinking extrovert itu memiliki kecenderungan pada tahta. Dia dicari oleh tahta. Tahta itu adalah simbol kekuasaan. Tahta itu simbol posisi yang paling tinggi, maka dia selalu ingin menjadi juara, ingin menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang bisa menguasai, memerintah, menyuruh-nyuruh. Seperti komandan tadi, makanya yang dicari adalah tahta. Tahta adalah posisi yang paling tinggi, posisi yang punya otoritas, posisi yang punya pengaruh, posisi yang bisa mengendalikan orang lain. Itulah simbol tahta. Dan dia dicari tahta kenapa? Karena seorang thinking extrovert, karena sikapnya extrovert itu tuh dia suka membantu orang lain, menunjukkan kemampuannya pada orang lain, aktif berorganisasi, ya. Kemudian senang menjadi ketua, senang menjadi pengurus. Akhirnya banyak sekali jabatan-jabatan yang nanti akan ditawarkan ke dia. Maka tips bagi Anda, jika Anda seorang thinking extrovert adalah berorganisasilah, dan jangan tolak ketika ada peluang menjadi pengurus atau pemimpin di sebuah organisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.